lebih ke apa ya, kayak kita mau sharing-sharing sedikit pengalaman gue gimana selama kerja di Grab dan juga selama bikin bisnis, pitching dan segala macamnya. So ya sama ini perkenalan aja tadi yang udah dilakukan oleh Atika juga. Jadi kalau gue sih selalu memulai dengan perkenalan dulu karena kalau nggak kenal maka tak sayang kan. Kalau nggak sayang jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk sharing. So yeah, today we're going to talk about one thing, yaitu starting business. Nah sebenarnya kalau kita bicara bisnis itu kan, yang susah, kadang kan kita bingung ya, kita mulainya itu keinginannya udah ada segala macam, tapi kita bingung nih keinginan udah ada, market udah ada segala macam, terus apa yang harus dilakukan nih gitu kan. Kadang sepengalaman gue itu juga menjadi hal yang agak sulit, karena kita bingung nih, pertama kita mau ngapain dulu sih kalau bikin bisnis. So Oke, so menunya di hari ini ada dua yang penting dalam memulai bisnis itu. Yang pertama adalah pitching. Pitching as in how you market your product atau how you market your business ke investors maupun ke calon-calon konsumen kalian. Dan yang kedua mungkin a little bit summary tentang business model Canvas. Mungkin kalau teman-teman juga udah pada tahu, sering baca, gue yakin juga teman-teman mungkin udah sering juga nih yang namanya business model Canvas. So, pitching itu apa? Pertama kita harus pedulin dulu nih kenapa kita harus bikin a great pitch. Apa itu penting gitu kan? So, kita harus tanya dulu nih pertama ke diri kita masing-masing. Sebenarnya tuh what is a great pitch atau what is a pitch gitu kan? Yang jelas pitch yang dimaksud saat ini bukan pitch dalam baseball ya, tapi lebih ke pitch how you pitch yourself atau how you pitch your business ke orang lain ataupun ke investor maupun ke konsumen kalian. Ini kayak salah satu film favorit gue juga nih, ada Will Smith juga di sini. So ya, yeah, great pitch tuh kayak gimana sih gitu kan? Gue selalu mengaturkan ini menjadi tiga aspek yang penting, yaitu short, to the point, and cover it all. Jadi gampangnya sebenarnya gue mencoba menganalogikan ini sebagai kalau kalian deketin cewek atau cowok gitu kan. The first lineup atau pick up line atau hal yang kalian ngobrolin pertama kali itu kan, pertama pasti kalau kalian ngobrol sama orang itu pasti kalau kita terlalu banyak ngomong atau apa segala macam, orangnya juga jadi bosan segala macam. Dan kalau nggak to the point, jadi orang tuh ngabisin waktu lah segala macam. Karena kan kalau kita nge-pitch sesuatu, orang tuh udah ngabisin waktu, udah luangin waktunya buat dengerin ide bisnis kita segala macam. Tapi kalau kita nggak short to the point and cover all gitu ya, all of the like elements of your business, ya orang akan jadi less interest dengan apa yang kita akan pitch gitu ke mereka. Dan kita harus tanya juga nih, tadi kan what is a pitch, what is a great pitch, dan kenapa kita harus bikin a great pitch. Pertama, hal yang paling penting, ini adalah satu quote favorit gue juga, people don't buy what you do, they buy why you do it. So, kadang itu kita, kalau kita memulai bisnis, ini juga bisa dikategorikan kalau kita memulai bisnis, kadang itu kita tuh harus lihat dulu kenapa kita harus bikin bisnis ini. Bukan langsung ngejual secara produknya gitu. Bukan langsung ngejual kayak let's say gampangnya misalnya sekarang kita jualan kopi gitu ya. Ini kopi hitam. Kita langsung jualin gitu aja, tapi kita nggak punya nih why-nya kenapa kita mau bikin kopi. Let's say why should I make a great coffee? Mungkin karena misalkan kita mau menolong petani-petani atau industri pangan di Indonesia untuk supaya makin maju lagi. Jadi ada story behind your business gitu. Bukan sekedar jualan kopi americano ke orang selesai nggak kayak gitu. Tapi you should have to write a great story about your business gitu. Dan itu adalah menjadi alasan kenapa orang tuh nggak beli produk kalian gitu. Bukan sekedar apa yang kalian jual, tapi kenapa kalian mau buat itu. Kalau kita udah tahu nih great pitch apa, kita udah tahu why kita apa, udah tahu core business kita segala macamnya apa, kita masuk ke gimana sih cara kita nge-prepare pitch gitu. Gimana cara kita buat suatu presentation atau deck untuk kita present orang lain. Dan pasti kayak tadi gue bilang, kita harus make a deck. Nah, ini adalah poin-poin penting yang kalian harus cover gitu. Mulai dari problem, udah pasti kita bicara bisnis kan. Kita ini jangan kita bicara bisnis cuma sekedar apa ya, cuan aja atau apa gitu kan. Kita ini kan entrepreneur yang apalagi entrepreneur muda seperti kita semua, ini kan kita menyelesaikan suatu masalah gitu, kita melakukan solusi gitu. Contohnya misalnya Grab gitu kan, itu kan problemnya awalnya adalah kemacetan.
problemnya adalah sarana transportasi segala macamnya yang aman, nyaman, dan juga affordable buat semua, bisa dipakai oleh semua orang. So Grab datang sebagai solusi, itu poin keduanya kan. Jadi kita udah ada problem, ada market problemnya apa, solusinya ada gitu kan. Dari setelah solution baru kita analysis di marketnya, apakah solusi yang kita tawarin itu sesuai dengan market yang ada di Indonesia gitu misalnya, atau even di Jakarta gitu, mungkin yang lebih kecil lagi. Setelah marketnya sudah ada, baru masuk ke produk, business model, competition, uniqueness, financial, and testimonials. Nah, kita akan gali ini lebih dalam lagi satu-satu supaya teman-teman mungkin lebih tahu sedikit tentang how to pitch and how to make like a great deck. Okay, so problem itu kita harus make atau think of like a undebatable statements. Jangan misalnya gini, gampangnya adalah, okay, let's say ini kopi ya. Kopi. Misalnya kalian bikin kopi, bisnis kopi di daerah Rawamangun misalnya gitu kan. Mungkin kalian bisa analisa nih problemnya apa, problemnya mungkin karena di daerah Rawamangun tuh kita kurang yang namanya coffee shop segala macam. Gitu. Nah, tapi kalau kita bilang kita bicara problem, kita harus pikirin problem yang kira-kira orang tuh bisa relate dan juga apa ya, problem yang benar-benar mengakar ke masyarakat sekitar gitu kan. Kayak gini deh gampangnya lagi, contohnya kalau kita bicara Grab lagi ya gitu kan. Sorry banget nih gue ngomong Grab dulu karena kan gue kerja di Grab ya, bukan di kompetitor sebelah yang satunya. Jadi gampangnya lagi kan kayak Grab ya, misalnya problemnya adalah kita berangkat dari masalah keamanan sarana transportasi umum. Dimana mungkin kalau transportasi umum kan dulu ojek pangkalan atau mobil kayak taksi segala macam, orang tuh takut, kadang tuh kurang aman lah segala macamnya. So there is a one of undebatable statements, karena ketika kita bicara masalah kayak gitu semua orang ngalamin gitu, bukan cuma orang-orang yang misalnya kantoran doang, tapi enggak juga gitu, ibu-ibu pergi juga naik transportasi umum, mahasiswa juga naik transportasi umum, gua juga ngantor naik transportasi umum gitu kan. Semuanya tuh ini sebuah problem yang harus diselesaikan gitu. Jadi it's a undebatable statements lah gitu. So kalau kita udah fokus di problemnya, udah tahu problemnya apa, kita harus kasih solusi. Keep it simple. Jadi kalau kita bicara solusi ya, kan kayak kita bicara ke Grab tadi, makanya kita tawarkan solusinya adalah kita bikin suatu aplikasi super app yang isinya adalah bisa nge-track perjalanan kita mulai dari mobil, motor, pengiriman barang, even sekarang makanan, skuter, banyak. Gitu. Tapi gampangnya gini lah, kalau kita nawarin solusi ini, kalian bayangin misalnya kalian punya bisnis, kalian bikin bisnis yang menyelesaikan suatu problem. Kalian bayangin kalau kalian ketemu orang stranger atau di jalanan yang kalian nggak tahu, yang dia tuh nggak tahu apa tentang bisnis kalian, sama sekali nggak tahu apa-apa. Jangan kalian bayangin kalian ngomong sama teman kalian yang udah ada pengalaman di bidang ekonomi atau di bidang bisnis, yang mungkin teman-teman fakulti yang hebat-hebat gitu, nggak kayak gitu. Kalian bayangin kalian ketemu siapa misalnya, let's say nggak tahu, stranger, orang awam, orang yang nggak tahu tentang bisnis segala macam. Tapi kalau kalian jelasin solusi kalian, mereka ngerti. Gitu. Kayak kata quote Albert Einstein kan, kalau misal orang bilang, ya kalau lo nggak bisa ngejelasin itu ke anak umur 6 tahun, berarti lo nggak tahu sebenarnya apa sih yang lo bawa nih, masalah apa sih yang lo bawa gitu. So try to make it simple as possible. Ketika orang menanya solusi apa yang lo tawarin, lo bisa pada jawab dengan jelas dan in one simple sentence gitu. Minum dulu ya, banyak ngomong, capek juga. Okay, so we move to the next section. Ini market. Jadi kalau kita bicara market ya, yang pertama pasti ada market validation, market size, and market adoption. So market validation itu penting ya. Misalnya let's say kalian bikin bisnis Grab lagi deh misalnya gampang. Kita kan harus lihat nih apakah market ini bisa menerima semacam klarifikasi lah. Ini kan lumayan penting dan lumayan kritikal karena ini adalah tahap pertama dari kalian memulai bisnis. Kalian harus tahu dulu nggak valid nggak nih marketnya. Misalnya nggak mungkin kan kalian bikin misalnya baju winter gitu atau baju dingin, tapi kalian jual pas summer gitu. Kayak misalnya kayak gitu-gitu lah, hal-hal kecil yang gitu-gitu yang butuh validasi dulu nih gitu di marketnya yang ada, yang mau kalian jual gitu. Nanti setelah udah dapat validation-nya, kalian mau masuk ke market sizing, yaitu yang namanya kita ngecek nih kira-kira
oh kalau misalnya gue bikin pakaian, sweater nih misalnya, sweater lengan panjang warna putih, kira-kira siapa nih yang mau pakai gitu kan. Nggak mungkin kan kayak kita, mungkin kalau misalnya orang-orang yang mau pergi ke puncak gitu kan, mungkin bisa pakai itu. Tapi kalau orang-orang yang lagi nongkrong siang panas-panas, dia pakai sweater, kayaknya nggak cocok tuh, kepanasan kan dia pasti nanti lama-lama. Gitu. Jadi kayak kita harus lihat opportunity dan market potentialnya, apakah kalau yang kalian bikin ini bisnisnya sesuai nggak sih, opportunity-nya ada nggak sih, dan potensinya gimana nih setelah kalian lanjutin bisnisnya. Nanti udah dapat validation, udah dapat size, market sizing-nya segala macam, barulah masuk ke adoption ya. Jadi kayak ini it's like a go to market deck lah, kayak gimana sih plannya untuk kalian ngejalanin nih, udah ada validasi, udah ada sizing-nya segala macam, kalian ngejalanin nih supaya company atau bisnis kalian bisa jalan lah sesuai dengan validasi dan market sizing yang udah kalian lakukan. Dan yang selanjutnya adalah produk, udah pasti. Ya ini semacam kalau kalian bicara di pitch deck atau di dalam aspek di dalam apa namanya suatu presentasi atau ide bisnis plan gitu ya, kurang lebih ini udah pasti hal yang penting. Syukur-syukur kalau kalian bikin, let's say kayak fakulti deh gitu ya, ada mock-up desainnya lah, kayak misalnya website-nya atau produknya, syukur-syukur kalau kalian udah masukin di, let's say di Play Store atau apa namanya kalau apa iOS itulah Google Play Store dan iOS App Store, sorry, nggak pakai Apple soalnya jadi nggak tahu ya, Tika, maaf. Jadi ya ini semacam produk yang bisa kalian tampilan lah gitu. Jadi kayak kalian bisa tahu nih produknya apa sih. Jadi orang kebayang juga nih udah tahu problem, solution, terus udah ke marketnya segala macam, validation, market sizing segala macam. Kan orang pasti penasaran nih produknya itu apa sih, kayak gimana sih gitu kan. Jadi ada semacam mock-up lah kurang lebih. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya ini business model. Dan nanti akan gue bahas di slide terakhir tentang, karena ini detailnya adalah tentang business model Canvas yang menyangkut pricing, business operation segala macam ya. Jadi kita skip dulu yang bagian ini karena nanti akan gue bahas di bagian terakhir. Nah, kalau kalian bikin kayak gini, apa namanya? Kalau kalian bikin bisnis, kalian harus pikirin juga nih, kira-kira competition-nya ada nggak sih? Apakah kalian di red ocean market atau di blue ocean gitu kan? Kita kan nggak tahu gitu yang mana. Nah, cara paling gampangnya adalah kalian bikin kayak gini nih, misal competition, bikin aja diagram. Ini udah paling gampang sih diagram kayak gini. Ini kan contohnya nih, misalnya kalau kita bicara yang ini kan perusahaan gue yang ini nih, misalnya yang gue buletin. Terus kayak misalnya sekarang ada juga kan yang offline juga, tapi yang warna kuning putih misalnya. Tapi ada juga taksi konvensional lainnya yang biru putih gitu kan. Terus ada juga kompetitor juga yang warnanya hijau juga misalnya segala macam. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu aspek yang lumayan penting ya untuk kita memetakan bisnis kita. Kenapa? Karena kita biar tahu sebenarnya bisnis kita atau produk kita tuh kalau di market posisinya tuh di mana sih? Apakah dia tuh sesuai dengan kompetitor kita, atau kita di atas kompetitor kita, atau kita di bawah kompetitor kita gitu. Kita nggak tahu. Kadang if you want to like go to war, ini kan ibaratnya kalau kalian bikin bisnis, gue selalu mengategorikan supaya kalian tuh lagi pergi berperang gitu. Nah, ketika kalian pergi berperang, kalian harus tahu sendiri kan market kalian atau daerah kalian tuh gimana dan lawan kalian tuh gimana gitu. Apa yang mereka punya, apa yang kita punya, apa yang mereka punya tapi kita nggak punya, apa yang mereka nggak punya dan kita punya. Kayak gitu. Jadi diagram competition ini lumayan penting. Kenapa? Karena supaya tahu gitu, know your enemy lah kurang lebih. Gimana aja. Oke, lalu lanjut. Ini USP yang ada di dalam deck ini juga USP penting. Unique selling point mungkin teman-teman UNJ atau teman-teman fakultas juga udah cukup tahu. Jadi sebenarnya apa sih unique selling point gitu kan? Kayak kalau misalnya kita bikin kopi gitu ya, kopi lagi misalnya. Kira-kira apa yang ngebedain kopi lo sama kopi orang lain gitu? Kenapa orang tuh harus beli lo gitu? Kenapa orang harus beli kopi lo dibanding kopi yang lain gitu? Kalian bikin pakaian, kenapa orang harus beli pakaian sama lo? Kenapa nggak beli sama tempat pakaian lain segala macam? So gampangnya adalah kayak gini. Ada 3 aspek yang penting kalian harus pikirkan, yaitu what customers want, what you do well, dan what competitors do. Gitu. Your unique selling point should be adalah yang customer inginkan dan juga apa yang lo bisa ngelakuin dengan baik. Gitu kan. Kalau misalnya apa yang customer inginkan tapi kompetitor juga lakuin, itu nggak unik dong, karena itu udah dilakuin sama lawan kalian gitu kan.
Tapi ketika kita ngelakuin memetakan apa yang konsumen mau, tapi apa yang kita kelebihan kita juga itu bisa menjadi unique selling point yang penting bisa kalian jual dari bisnis kalian. Dan biasanya beda-beda sih unique selling point, bisa banyak gitu kan. Kadang bisa kerasa atau mungkin kadang bisa ke service kalian atau apa segala macamnya. So yang udah pasti juga kalau kalian bikin pitch deck ya, ini paling penting sih menurut gue. Kadang orang tuh suka miss di bagian sini, tapi karena mereka anggapnya kayak ide aja bagus segala macam, masalah ini belakangan segala macam. Enggak. Kita kan di sini bikin bisnis ya, kita bukan bikin social movement gitu kan. Yang namanya bisnis emang core dari bisnis itu adalah uang kan. Memang kita harus pedulin 3 aspek, yaitu kan people, planet, and profit gitu kan. Tapi memang kalau kita mau pedulin people and planet, kita harus punya profit juga. Karena kalau nggak punya profit, kita bukan bisnis, kita namanya social movement. So, kalian harus punya pendalaman penting di dalam ini, pendalaman yang cukup detail di bagian financial, mulai dari profit and loss analysis, dan juga ada mungkin kalau ada semacam budgetingnya kalian segala macam. Dan ini kan kalau di sini ibaratnya kalian butuh duit dari orang lain atau pitching, kalian harus punya clear goal nih. Misalkan, oke, gue mau pitching ke perusahaan, ke William misalnya, gue butuh 900 US dollar, tapi harus jelas clear goal. You have to have one clear goal, kayak 900 US dollar ini mau kalian apain gitu, dan ada detailnya mau diapain aja, kemana segala macam. Kemarin sempat yang gue menjadi juri di hackathon ya kalau nggak salah ya, hackathon UNJ kemarin, gue ngelihat ada beberapa financial aspek yang bagus di dalam bisnis plan kalian. Dan ada juga mungkin yang masih harus dipelajari lebih dalam lagi untuk financial aspeknya. Dan gue bisa bilang yang di dalam financial aspek ini adalah satu, yang pasti kalian harus punya goal yang jelas. Dan yang kedua, realistis. Karena kalau kita udah bicara uang, kita harus realistis dan sesuai dengan apa yang kita mau dari bisnis kita ini gitu. Dan harus detail ya. Jangan sampai salah gitu. Karena kan bicara angka gitu. Nah ini kalau misalnya kalian ada testimoni, syukur-syukur kalau udah ada, kalian bisa masukin lah ini semacam testimoni. Sebenarnya ini sifatnya support sih, jadi kayak biar orang tuh tahu lah, kayak oh ternyata produk lu bagus juga ya, dan ternyata ibaratnya tadi kan udah ditawarin problem, solution, produk segala macam, market fit, financial segala macam, butuh nih faktor yang bisa mendukung lah. Kayak wah ternyata nggak cuma gue yang ngerasain produk bagus, tapi ada testimoni dari orang-orang lain juga gitu kan. Jadi ya ini bisa dari mana aja sih, mungkin dari teman-teman kalian atau dari sosial media segala macam. Oke, mungkin ini mau kita lanjut dulu apa mau ada yang ditanya nih Atika kira-kira? Halo, Atika, mau lanjut aja atau mau ada yang ditanya dulu mungkin? Bisa dilanjut aja, Kak. Oke, gue lanjut ya. Kita bicara pitch deck kayak gini, kita harus sudah pasti preparation lah ya, before, during the pitch, and after the pitch. Sama kayak gue bilang adalah kan kalau kita mau pergi bertanding atau berperang, kita kan pasti harus persiapin preparation awal-awalnya apa sebelum kalian berperang, dan ketika berperang serta setelah perang itu ngapain. So before the pitch, pertama, kalian tuh harus tahu nih kira-kira kalian harus punya clear goal nih ketika kalian pitching atau kalian setelah index segala macam kalian mau present itu ke dosen kalian atau mungkin ke teman-teman kalian atau mungkin ke siapapun deh gitu ya, investor mungkin atau segala macam. Lo harus punya clear goal, dan clear goal itu apa? Jadi kalian harus tahu nih kira-kira oke, gue datang ke investor, gue datang ke teman gue ini, gue pengen apa sih yang gue dapat dari situ? Udah jelas gitu, lo mau ngapain gitu. Dan yang pertama udah pasti prepare yourself, jangan yang kayak namanya kalau emang kalian grogi segala macam, atau jangan sampai kalian lupa nggak makan dulu atau nggak atau apa segala macam, hal kecil yang bisa membuat kalian menjadi makin grogi nanti ketika kalian lakuin pitch. Dan yang kedua yang paling penting, dan selalu gue mencoba
sharing ini ke teman-teman adalah know your audience, selalu tahu kalian tuh bicara sama siapa sih gitu kan. Kalau kalian bicara sama orang tua, udah tahu pasti kalian kan pasti butuh ngomong yang lebih formal segala macam. Tapi kalau kalian bicara sama orang yang berumur kalian, atau yang lebih muda segala macam, mungkin kalian harus bisa masukin kayak semacam joke segala macam gitu. Karena kadang kesalahan orang dalam komunikasi dalam segala aspek ya, pengalaman gue di sini juga adalah kita tuh kadang suka nggak tahu nih, kita sekarang lawan bicara kita tuh siapa sih gitu. Kalau kita nggak tahu lawan bicara kita nanti nggak akan bisa blendin sama itu orang, dan yang ada nanti kita nggak bisa tuh jual apapun bisnis kita, apapun yang kita punya gitu. Kita harus tahu dulu nih kira-kira nih orang interestnya apa ya, sukanya apa, basa-basi dulu lah atau apa, penting kan. Terus udah senada, udah align nih, omongannya udah cocok segala macam, baru kita bisa bicara bisnis segala macam. So do your research lah, itu juga penting. Dan sebelum pitch ada itu, terus sekarang kita during the pitch, sama yang tadi udah gue bilang di awal, kalau kita bicara during the pitch tuh kita harus bicarain why, dan why. Kenapa kalian bikin bisnis ini? Kenapa kalian harus bangun siang-siang gini dengerin gue? Kenapa kalian harus apapun itu lah. Jadi kalau kita udah bicara lagi pitching segala macam dan kita ngomong ngejual bisnis kita ke orang lain, penting kalau kalian harus selalu ingat bahwa mengapa kalian membuat bisnis itu tuh penting, sangat penting dibanding apa yang kalian jual. Karena ketika orang udah mempercayai apa yang kalian lakuin, orang tuh akan balik dengan sendirinya ke kalian gitu. Sekarang gampangnya gini deh, misalnya gini, gue kategorin ke hal yang ringan ya. Misalnya kalian deketin cewek deh, ya maksudnya yang cowok deketin cewek atau cewek deketin cowok terserah. Misalnya kalian deketin cewek atau apa, kalau kalian cuma ngejual physical appearance kalian gitu ya misalnya, atau kalian ngejual sesuatu yang bisa dipandang doang, ya udah that's it, selesai. Oh ya udah lu ganteng, lu cantik, selesai gitu kan. Tapi kalau kalian bisa ngejual apa yang kalian punya di dalam diri kalian, yaitu why kalian gitu kan. Misalnya let's say kamu pintar, kamu bisa nyambung sama teman-teman aku segala macamnya, pasti kalian akan lebih admire sama orang-orang yang seperti itu dibanding orang yang cuma tampang luarnya aja bagus. Nah, sama hal dengan bisnis, kita ya bukan berarti tampang luar jelek nggak apa-apa, gitu. Tampang luar juga harus bagus, as in produk kita gitu. Tapi kenapa kita bikin produk itu tuh harus penting gitu. Itu harus jadi aspek yang paling penting karena itu yang ngebuat orang percaya sama produk lo gitu. Dan kalau lo sendiri nggak percaya sama produk lo, gimana orang mau percaya sama kalian gitu kan? Itu yang paling penting gitu. So that's the most important thing kalau kalian doing the pitch, itu yang harus bicara dengan antusiasme yang tinggi gitu. Jangan malah bicara kayak ya jadi kita akan presentasi tentang apa gitu, ngantuk gitu. Orang aja nggak, kalau lo aja nggak percaya sama produk lo, gimana orang mau percaya sama produk lo gitu kan? Dan nggak mungkin gitu. Nah, oke, so after the pitch kita udah kelar dan segala macam, kalau udah percaya udah oke segala macam, pasti ada after, ada follow up, ada hal yang harus kalian lakuin. Udah pasti feedback and follow up. Jangan kalian udah udah pitch ke orang segala macam, udah oke segala macam ya kalian nggak follow up ya apa, terus kalian minta kalian bakal jadi pengemis doang duduk di pinggiran jalan nunggu balasan, enggak kan? Pasti kan kita harus butuh feedback and follow up. Nah, rule of thumb-nya apa? Kalau feedback and follow up, rule of thumb-nya adalah gue mungkin akan men-share kayak sama aja kayak ini agak-agak menarik karena biasa ini dilakukan orang kalau di dalam deketin cewek atau deketin cowok ya. Biasa kan kalau after first date biasanya rule of thumb-nya adalah 3 days rule, di mana setelah 3 hari baru kalian follow up kalau nggak ada kabar. Mungkin rule of thumb-nya ini bisa dilakuin juga ketika ini habis pitching atau habis kalian presentasi ide kalian segala macamnya. Jangan kalau udah present hari ini besok langsung di follow up, dia nggak ada waktu buat mikir gitu kan. Yang ada annoying banget, kayak apaan sih, ganggu deh lo gitu kan segala macam, bete jadinya. Jadi nggak jadi beli produk lo gitu kan. Kasih waktu lah 3 hari lah. Syukur-syukur dalam waktu 2 hari, kedua hari ketiga awal-awal udah kalian udah ditanyain gitu kan. Tapi kalau misalnya belum ya kasih waktu 3 hari lah. Oke, ini ada tips and tricks, semacam tips and tricks untuk kalian nge-pitch sesuatu lah. Tapi ini berdasarkan pengalaman gue yang masih sebentar juga, gue kan kerja juga masih bentar, jadi gue mencoba sharing ini ke kalian, semoga kalian bisa terinspire dari apa yang gue sharing di tips and tricks ini. Pertama, kayak yang gue bilang tadi, imagine like if you're going to make a move to your crush gitu kan. Jadi kayak kalau kalian ibaratnya mau datengin orang yang kalian suka banget segala macam, udah pasti grogi. Itu udah gue yakin udah pasti grogi. Kalau kalian gak grogi berarti kalian gak ngerasain apa-apa nih. Kalau kalian gak grogi
untuk memarketkan bisnis kalian, berarti kalian sebenarnya biasa-biasa aja nih gitu kan. Justru grogi itu yang bikin semacam jadi pendorong kalian supaya kalian tuh bisa ngerubah grogi itu menjadi semacam excitement, semacam energi grogi itu bisa berubah jadi excitement. Jadi ketika kalian cerita ke orang, kalian jadi seneng kan, jadi ada antusiasme tinggi segala macamnya. Dan kembali lagi, yang pertama ini adalah kalian harus percaya dan pede sama diri kalian dan produk kalian. Kalau kalian nggak pede, gimana lu pada mau meyakinkan orang buat pede gitu kan. Yang kedua, practice gitu kan. Jadi emang gue bisa bilang dulu gue yang bikin gue bisa pede segala macam sampai sekarang mau ngomong mau apa public speaking segala macam pede adalah karena practice makes perfect. Pertama kali gue public speaking itu dulu waktu SMA kelas 1, itu gue keringet dingin, grogi banget. Tapi prinsipnya adalah kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak akan bisa maju gitu. Kadang itu harus kita lakuin dulu gitu kan. Sometimes you gotta learn how to swim. Sometimes you gotta run before you can walk gitu kan. Jadi kayak sebelum kita belajar jalan aja kita harus udah bisa lari gitu kan ibaratnya gitu kan. Kok swim sih berenang, maaf salah. Jadi kayak kalau misalnya kayak gitu kalian harus alamin dulu tuh yang namanya keringat dingin, grogi segala macam tuh kalian harus alamin. Nanti udah kedua ketiga mah udah aman lah, udah pasti kalian udah pede lah. Dan yang ketiga, yang paling penting juga adalah simple, short, and to the point. Kalian bayangin kalau yang present itu ke orang lain segala macam, nggak semua orang punya waktu yang banyak kayak kita gitu. Semua orang kan nggak semua orang memprioritaskan kita di hari itu. Gitu. Jadi kita harus make it simple, short, and to the point supaya nggak habisin waktu mereka. Gitu kurang lebih. So, oke, pitching udah selesai, kita mau lanjut business model canvas. Sebenarnya business model canvas ini cuma sedikit sih, singkat sih. Mau kita lanjutin aja atau gimana tidak? Mungkin kita buka pertanyaan dulu aja kali, Kak. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung lewat chat atau bisa raise hand. Mungkin gini kali ya, soalnya business model canvas ini cuma satu. Jadi mungkin gue try to explain business model canvas ini sambil kalau ada yang tanya di chat, monggo aja gitu ya. Kali ya. Oke, Kak. Mungkin teman-teman udah pernah tahu lah business model canvas ini apa. To be honest, gue gak begitu mau banyak share detail mengenai ini karena konsepnya adalah untuk ini kalian bisa research di Google, di mana sebenarnya itu udah banyak banget gitu. Tapi gue mungkin kasih a little bit summary tentang business model canvas ini apa sih gitu. Jadi business model canvas ini ada aspek-aspek ini dari business model canvas ini kan. Jadi ada mulai dari key partners, activities, resources, value propositions, customer relationship, channels, customer segments, revenue streams, and cost structure gitu. Jadi pertama, kalau kita bicara key partners sudah pasti siapa-siapa aja sih nih partner-partner kita dalam memulai bisnis segala macam. Kalau kita bicara aktivitas kan berarti pasti aktivitas apa nih yang kita lakukan dalam bisnis kita segala macam dan resource apa yang kita punya. Jadi tiga hal ini itu dijadiin satu kubu lah di sebelah kiri sini gitu kan. Jadi key partners, activities, dan resources. Nah, di tengah ini ada yang penting adalah value proposition. Value proposition ini apa? Value proposition ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip dengan USP kalian atau unique selling point kalian lah, competitive advantage kalian yang membedakan kalian dengan produk lain. Nah, yang ke kanan ini, tiga kanan ini hubungan kalian dengan konsumen. Gitu yang ini. Ini hubungan kalian dengan konsumen. Jadi hubungan kalian dengan konsumen adalah apa aja? Yang pertama adalah relationship, customer relationship. Jadi gimana kalian membina hubungan dengan konsumen kalian. Dan yang kedua adalah channel. Jualannya kalian lewat mana aja sih? Online, offline, segala macam. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah customer segment, segmentasi pasar kalian. Apakah kalian menjual ke mahasiswa, atau ke ibu-ibu, bapak-bapak, segala macam. Dan yang paling bawah, yang paling penting, fondasi dari segala macam bisnis adalah cost dan revenue, udah pasti gitu kan. Revenue streams ya kalian kategoriin misalnya, oke, kita bikin kopi berarti revenue streamnya dari mana aja nih, penjualan kopi, terus kayak misalnya bikin coffee shopnya atau apa, subscription coffee segala macam, dan cost structure-nya pasti kan kayak misalnya packaging-nya atau misalnya sedotannya segala macamnya gitu sih. Kurang lebih kayak gitu tuh kayak udah ada 3 pertanyaan ya, Tika. Mungkin jawab pertanyaan dari Fania Anindita dulu kali ya, Kak?
Jadi pertanyaannya, Hai Kak William, saya Fania dari sebagai Strategic Partnership di Rakamin Academy. Boleh di-share kalau role sebagai business dev di Grab itu seperti apa ya Kak? Dan bagaimana tips sukses berkolaborasi dengan perusahaan B2B lah? Oke, halo Fania. Jadi, oke, sebenarnya kalau gue nggak tahu ya kalau business development di di perusahaan lain itu kayak gimana. Tapi kalau yang bisa gue bilang adalah business development di Grab itu adalah gini. Ini gue tetap stop share screen dulu kali ya, Atika. Iya Kak. So, kalau kita bicara business model, business development di Grab, ini kan berarti kan pasti kalau gue bisa bilang adalah kita bergerak sebagai business owner gitu kan. Business owner itu apa? Jadi kalau kita bicara business owner adalah kita sebenarnya adalah owner dari produk-produk yang Grab punya nih, yaitu transportasi, delivery, food, express, food, wheels, apapun itu gitu. So, role itu ngapain? Udah pasti cari uang. Udah pasti cari uang, namanya juga bisnis kan, namanya kita pasti cari uang. Nah, cari uangnya itu gimana? Udah pasti kita bicara dengan partnership, kolaborasi dengan perusahaan lain, segala macamnya, gitu-gitu. Dan kita bicara kayak gitu kan pasti partnership, kita ketemu dengan external partner, segala macam, negosiasi, kita bikin plan-nya, gitu. Jadi kita bukan kayak sales yang cuma datang, kita jualan, selesai enggak. Kita bikin plannya dari awal, kita mau ngapain, kita approach siapa aja, udah approach siapa aja, habis itu kita manage relationship-nya gimana nih, gitu-gitu segala macam ya. Nah, paling gampangnya gini deh, misalnya kita ada kerjasama, misalnya kalau teman-teman lihat sama MRT kan ada Lebak Bulus Grab gitu kan, itu kan kita bikin planning-nya awalnya gimana, dan partnership-nya gimana sama MRT, sama Pemda DKI segala macamnya gitu. Kayak gitu-gitu kurang lebih. Nah, yang menarik adalah kiat-kiat suksesnya untuk menjadi business developer ya. Tapi gue nggak bisa dibilang udah sukses juga sih ya, tapi gue coba lah sharing sedikit gitu ya. Pertama, kalau kita bicara business development atau role apapun itu di perusahaan, kita udah pasti, sepengalaman gue kerja di Grab, koneksi itu lumayan penting sih. Jadi koneksi itu penting gimana? Coba buat teman sebanyak-banyak mungkin sih. Karena kalian nggak pernah tahu, kadang teman kalian tuh kalian butuhkan di masa depan atau enggak. Gitu. Bukan berarti kalian temenan untuk ada maunya doang ya. Bukan berarti kayak gitu. Karena gue baru sadari sekarang bahwa beberapa, bahkan most of my deals gitu ya, kebanyakan tuh dibantu kenapa? Karena gue dulu waktu SMA suka main. Karena gue waktu SMA suka main dan gue sosialisasi sama orang lain, ngobrol, hangout segala macem, ke bawah sampai sekarang, sampai kuliah, ke bawah sampai kerja. Dan kebanyakan itu jadi gue pakai juga gitu. Kadang jadi kenalan lagi, catch up lagi, tiba-tiba kita bisa ngapain nih, kolaborasi yuk, gitu segala macam. Nah, mungkin satu hal yang bisa gue sesalin dulu adalah gue nggak menambah semakin banyak teman waktu dulu, gitu kan. Misalnya, ya mungkin gue bisa sekarang udah cukup, tapi coba kalau dulu gue lebih banyak lagi bertemannya, gitu kan. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin, mau mulai bisnis segala macam, kalau kalian ditawarin untuk kenalan sama orang segala macam, kenalan dulu aja. Kalian gak ada yang tahu, siapa tahu kalian di masa depan kalian butuh dia butuh kalian, gak ada yang pernah tahu gitu. Kalian pasti ketemu sama orang tuh pasti ada alasannya, gak mungkin gak ada alasannya gitu. Jadi kalau dibicara tips and triknya kurang lebih itu sih, networking. Dan yang kedua, soal networking penting adalah kalian harus pede gitu. Jangan apa-apa udah takut gitu kan. Kalau kalian belum mulai aja udah takut, ya gimana kalian mau mau maju gitu kan. Masalahnya adalah anak-anak muda itu adalah orang-orang yang bakal jadi generasi penerus bangsa kita kan. Tapi kalau anak-anak muda aja udah takut untuk bermimpi, untuk memulai, ya mau siapa lagi yang lanjutin gitu? Mau orang tua lagi gitu kan? Enggak gitu kan. Kan generasi-generasi muda kan yang mimpin kan kita nanti. Kalau kita aja kayak gitu udah takut, mau ngapain kita? Mendingan kita nggak usah jadi penerus bangsa dong kalau kayak gitu toh. Gitu sih. Paling tips and triknya itu aja sih ya, Fani. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, atau kalau nggak ada pertanyaan dari saya. Jangan yang berat-berat ya, susah ntar jawabnya. Enggak Kak, semoga enggak. Tadi itu kan Kak William pernah mulai Nima ya Kak, perusahaan Nima. Itu gimana Kak ceritanya? Oh, oke. Jadi kan
Jadi di Prasmo itu kan emang harus bikin bisnis ya, tiga sekolah bisnis ya. Jadi ya udah, itu kan awalnya memang apa namanya project bisnis di kampus gitu. Terus gue dulu bikin produk itu, terus apa namanya produknya kaos kaki waktu itu, jadi sering collab juga segala macam, jual-jualan di event, jual-jualan di offline store segala macam. Pasti pertanyaannya adalah kenapa nggak dilanjutin gitu kan? Yeah. Kalau gue dulu konsepnya adalah karena kita waktu itu bersepuluh gitu ya, lumayan banyak orangnya menurut gue, karena kan awalnya tugas kampus gitu. Tapi seiring jalannya waktu, pas gue bikin bisnis segala macam, akhirnya teman gue aja ngelanjutin. Kenapa gue nggak masuk lagi di situ? Karena gue memutuskan untuk pengen mau coba kerja dulu gitu. Jadi fokus di kerja dulu segala macam, fokus di hal-hal lain yang bukan bisnis gitu sih. Jadi gue fokus di situ dulu sih. Kurang lebih kayak gitu sih. Yang paling Kak William rasain waktu mendirikan Nima itu apa Kak? Maksudnya yang phase apa yang paling itu tuh memorable dan nggak bakal diulangin gitu sama Nima? Kalau yang paling memorable udah pasti penjualan pertama sih. Jadi gini kan, kalau misalnya kita bicara bisnis kan pasti orang pertama yang kita samperin buat kita jualin kan teman-teman kita toh. Ya teman-teman kan, tapi kan sekarang kan suka harga temen lah atau apa gitu-gitu kan ngeselin ya. Iya. Tapi untungnya dulu gue gak ngalamin kayak gitu, karena kan gue jualnya produk kan, gak ada yang kayak diskon atau apa. Kalau jual ke teman biasa gitu ya, maksudnya udah memang karena teman. Tapi dulu yang paling buat gue memorable adalah penjualan pertama dari orang yang kayak gak kita kenal gitu, ngerti sih? Jadi kayak, wah pas gue bisa ngejual ke market yang sebenarnya bukan temen gue, bukan apa, itu lumayan seneng sih. Pas awal dulu, karena jadi bikin motivasi kayak, wah ternyata laku juga di produk gue nih segala macam. Apalagi kan dulu masih kuliah, masih belum tahu apa-apa lah gitu kan, masih belajar. Terus kadang juga seru juga kalau kayak gitu kan, pasti yang namanya bisnis pasti ada ups and downs. Apalagi kan kalau misalnya kita bisnis sama teman, pasti ada yang namanya semacam apa ya? Konflik ya, perdebatan, konflik. Dan saran gue sih, kalau memang kalian ada konflik di bisnis atau apa sama teman kalian, try to fokus di solusinya. Jangan kebanyakan fokus di problemnya. Kayak yaudah, kalau misalnya emang problemnya itu, solusi kita mau ngapain gitu. Nothing personal sih kalau bisnis, menurut gue harus kayak gitu. Berarti intinya waktu launching ya Kak? Yang paling memorable tuh waktu launching. Bisa dibilang gitu sih. Dan itu gimana Kak William dan tim mempersiapkan itu launching? Karena kan launching itu apa ya? Jadi first impression si customer. Sebenarnya dulu karena kita mahasiswa modalnya dikit ya, nggak banyak, jadi kita nggak ada offline launching. Jadi kita benar-benar cuma online launching. Jadi kita try to build story lah, kayak ceritanya adalah lewat teman-teman dan beberapa social media influencer untuk nge-post suatu story tentang identitas dirinya. Jadi kan kalau gue bisa cerita dikit, sebenarnya kan pas kaki dari Nima ini adalah gue pengen supaya orang tuh bisa punya identitas gitu. Kalian misalnya dari atas ke bawah kalian udah rapi segala macam, tapi story-nya adalah kalian bisa jadi unik dengan kosakti kalian, hal kecil, small things that matter. Yeah. Kayak, nah, gue sih waktu itu pre-launching-nya atau sebelum launching-nya adalah gue bikin cerita nih, kalau bahwa setiap orang tuh punya suaranya masing-masing, setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing. Gitu. Jadi semua orang nge-post dengan hashtag yang sama, dan nge-build supaya akhirnya pada launching dan akhirnya kita jualin. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak ada offline launching gede-gedean event gitu segala macam, kita coba digital aja lah, biar karena budgetnya dikit gitu, nggak ada duit gitu. Jadi benar-benar manfaatin digital banget ya Kak, kayak Instagram, Tokopedia. Dulu belum ada Tokopedia waktu zaman. Oh belum ada ya? Instagram. Jadi dulu pakai apa Kak? Instagram, terus Line Ad dulu. Oh Line bisnis ya berarti. Iya. Kalau udah ada Tokopedia mah dulu enak, tinggal jualinnya gampang. Oke, mungkin pertanyaan dari yang lain. Oh, udah ada pertanyaan lagi dari Diki Surya. Gimana caranya meyakinkan teman-teman kita untuk join bisnis kita, Kak? Karena beberapa teman itu ada yang pandangannya pesimis terhadap bisnis.
nggak ada modal dan lain-lain gitu. Bisa dijawab Kak? Oke. Mungkin gini ya, gampangnya gue mencoba kasih case agen asuransi gitu. Kan kalau kita bicara meyakinkan orang, agen asuransi yang paling jago gitu kan. Gue udah pernah ketemu orang agen asuransi yang beneran bisa ngomong, dan ada orang yang agen asuransi yang nggak ngerti apa-apa tapi dia emang cuma pengen jualin produknya aja gitu. Mungkin pertanyaannya adalah kayak gini sih, Diki ya tadi namanya. Iya betul. Ya kan Diki. Okay. Mungkin Diki gini, kalau kalian ketemu orang yang pandangannya pesimis tentang bisnis kalian, ada dua kemungkinan. Berarti yang pertama, kalian kurang ngejual secara tepat, gitu ya. Mungkin kalian kurang antusiasmenya kurang gede untuk ngejual kayak, ayo dong, join dong bisnis gue segala macam. Atau yang kedua, mereka emang nggak buat kalian gitu. Jadi itu yang harus kalian lihat ya. Mungkin ya jangan jadi gini. Gue harus sharing ke kalian karena jangan ngabisin waktu sama orang yang nggak melihat value kalian gitu. Ketika kalian udah pede banget nih sama kalian, bisnis kalian apa, marketnya udah cocok segala macam, tapi kalian dan lumayan futuristik gitu ya, misalnya kayak lumayan visioner lah segala macam. Tapi ketika kalian present itu ke orang lain segala macam, tapi orang itu nggak pede sama diri kalian, bisa aja tuh orang emang penghambat kalian aja gitu. Kalian tahu kan by the way waktu Mark Zuckerberg pertama kali bicara di kampus dia, present the idea of Facebook segala macam, dia present ke berapa orang dan cuma 2 orang atau 3 orang yang mau listen to his idea gitu. Jadi mungkin kalau kalian benar-benar pede, try to be like Mark Zuckerberg lah. Jadi orang yang benar-benar pede, ya udah kayak kalau lu emang nggak mau ya udah lu pergi aja gitu. Tapi kalau yang mau, let's go kita bikin bareng kayak gitu sih. Jangan ngabisin waktu ke hal yang nggak begitu pasti lah. Bisa jadi memang bukan customer segmentnya Kak. Kalau nggak menerima gitu produk kita. Ada pertanyaan lagi Kak dari Abraham. Untuk mulai bisnis lebih baik dipersiapkan secara matang baru launching atau yang penting action dulu terus sambil belajar di proses. Kalau menurut gue sih Abraham dua-duanya penting sih. Jadi udah pasti planning dulu nih. Gitu. Tapi kalau planning tapi nggak ada action ya percuma ya. Kalian cuma jadi konsultan kali kalau kayak gitu kan nggak bisa dijalanin. Tapi mungkin paling gampangnya adalah kalian harus bikin planning yang tadi mungkin yang apa tadi gue udah present lah kurang lebih hal penting yang sifatnya esensial aja. Tapi pas sudah kalian udah lumayan matang planning, langsung kalian jalanin gitu, trial and error aja. Gitu. Jadi setelah trial and error baru ntar kalian bisa belajar tuh dari situ kan kayak kurangnya ini nih, lebihnya ini nih segala macam. Jadi dari situ kalian bisa tahu, bisa belajar trial and error gitu sih. Jadi diimbangin aja planning and action. Oke, thank you Kak. Ada pertanyaan lagi? Ada lumayan banyak. Dari Lutvia. Halo Kak William, saya Lutvia ingin bertanya. Setelah ide kita terrealisasi, bagaimana cara agar kita dapat bertahan meskipun tren terus berubah? Terima kasih. Atau satu lagi deh Kak, biar sekalian 2. Dari Muhammad Ihsan. Halo Kak, salam kenal. Saya sedang menjalankan sebuah bisnis UMKM, food and beverage, dan saya berada di tahap selling kepada teman-teman saya. Saya belum ada plan setelah ini, dan bingung harus apa setelah selling kepada orang sekitar saya. Adakah saran yang efektif agar saya dapat meningkatkan revenue dan berkelanjutan agar produksi saya makin dikenal dan revenue naik? Terima kasih Kak. Mungkin 2 itu dulu Kak. Pinter-pinter banget sih, ini jadi bingung deh jawabnya gimana. Oke, Lutfia dulu ya. Oke, kalau tren berubah udah pasti ya, apalagi sekarang corona gini kan ya, misalnya lagi pandemi, dulu tuh leisure atau kayak bisnis travel segala macam tuh bisnis yang paling menjanjikan lah, ya kan? Kayak semua orang pasti butuh hiburan segala macam. Tapi semenjak pandemi ini semua turun kan, semua hancur. Dan emang hebatnya entrepreneur kayak kita orang-orang yang emang pengusaha, pebisnis segala macam, kita harus beradaptasi. Ya cara gampangnya adalah kita harus aware sama tren yang ada, dan kalau bisa sih kalau bagus-bagus kita bisa nge-forecast nih kayak kira-kira misalnya 2021 ntar trennya bakal gimana ya, apakah masih pandemi atau enggak.
gitu. Selalu punya plan A, B, C, D sampai Z kalau bisa, kalau perlu ada. Gitu. Jadi selalu punya backup plan. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara bertahannya adalah terus adaptasi. Jangan kalian idealis aja kayak enggak bisnis gue kayak gini-gini aja nih atau kalian nggak mau merubah bisnis kalian ya, jangan kayak gitu. Bentar yang ada kalian jadi nggak survive bisnisnya kan. Terus yang kedua, yang bisnis UMKM F&B dan saya berada di tahap selling kepada teman-teman, tapi belum tahu plannya harus ngapain. Ya jualan ke teman-teman sih. Maksudnya cara paling gampang kan itu ya. Maksudnya kalau Iksan atau Kamil atau Iksan kali ya. Iksan. Jadi kayak kalau emang kalian udah punya produknya segala macam, kalau menurut gue udah langsung aja tawarin ke temen lu dulu gitu kan. Kayak mau nggak produk gue ini segala macam. Nah dari situ baru kalian minta feedback gitu. Kalau apalagi kalau F&B kan biasanya tester dulu lah gitu kan. Jadi dari testing itu kan ketahuan kayak misalnya, mau tau dong kalau kayak gini makanan gue kurangnya apa sih, apa yang bisa di-improve segala macam gitu-gitu. Nah baru nanti dari situ kalian bisa tahu nih nextnya harus ngapain segala macam gitu-gitu. Baru dari situ kalian jual lah, di develop lagi produknya, baru ntar dijual lagi ke khalayak umum yang lebih besar. Kurang lebih gitu aja sih kalau saran dari gue sih Atika untuk Iksan yang mulai F&B bisnis. Oke, Kak. Thank you, Kak. Next dari siapa nih next? Dari Dava kali ya. Oke, jadi intinya harus. Oke, ada pertanyaan dari Dava Rizky. Intinya sih pertanyaannya, kalau bisnis itu kan orang-orang tuh lebih banyak tuh ngomongin tentang soft skill gitu. Ada nggak sih Kak hard skill yang perlu dikuasai? Mungkin kalau hard skill udah pasti business acumen ya, kayak business judge. Sense of business lah kurang lebih. Jadi kayak pengetahuan tentang bisnis. Iya, kayak misalnya ya, sense of business kan banyak ya, ada profit and loss analysis gitu kan, kita harus analisa profit kita berapa, loss kita berapa segala macam. Terus kayak business opportunity segala macam. Mungkin kalau hard skill lebih ke arah situ ya, terlepas dari kayak bikin strategi untuk bisnis strategi atau mungkin hitung-hitung dari Excel, Microsoft Excel segala macam kan gitu-gitu. Tapi yang paling penting sih business acumen sih, kayak judgment kalian terhadap bisnis itu gimana. Itu sih yang paling penting. Sama pertanyaan dari Asri Rahayu. Sebenarnya pertanyaannya agak mirip, cuman ini lebih menjurus ke business development-nya, Kak. Oke. Oh, yang harus disiapin mahasiswa ya? Mungkin kalau yang harus disiapin mahasiswa, mungkin ini ya, yang gue bilang tadi pasti network pertama. Kedua, coba nego-nego deh. Maksud gue nego tuh gimana kayak? Karena kita bicara business development kan, kita mau make a deal, kita harus ada negosiasi toh. Kalian coba mulai negosiasi sama hal-hal kecil dulu, kayak misalnya sama orang tua kalian, sama teman-teman kalian, sama pokoknya di kehidupan di our daily life lah gitu. Try to nego kayak misalnya hal gampangnya misalnya teman kalian tadinya nggak mau pergi ke puncak gitu, tapi gimana cara kalian negoin supaya teman kalian bisa jadi pergi ke puncak pada akhirnya. Dengan kayak gitu kan kalian jadi bisa semacam tahu nih, kelemahan teman gue apa ya, gimana gue bisa mengeksploitasi kelemahan teman gue itu supaya dia mau pergi ke puncak misalnya. Kayak gitu, hal kecil yang nanti bisa kalian bawa. Sebenarnya kalian udah kebiasaan, jadi kalian juga kalau bicara ke partner ke apa gampang gitu. Atau misalnya kalian buat salah atau apa, ini nggak bisa, jangan ditiru, tapi misalnya kalian buat salah, tapi gimana kalian negoin supaya seakan-akan kalian tuh nggak salah gitu, gampangnya kan kayak gitu. Gimana kalian memposisikan supaya negosiasi itu berhasil, supaya sebenarnya kalian nggak salah gitu. Padahal di belum sebenarnya kalian yang salah, tapi gimana cara kalian supaya memposisikan orang lain yang salah, bukan kita. Dengan kita bisa berhasil kayak gitu, misalnya, itu agak cowboy sih, tapi itu udah menjadi
aspek penting sih buat kalian mau sukses sebagai negotiator lah. Baca-baca buku juga bisa sih, siapa Asri ya. Gitu. Gue ada satu buku Never Split the Difference, nanti baca deh. Gue ketik ya. Never Split the Difference. Oke, thank you Kak William atas jawabannya. Mungkin nanti Asri bisa lanjut baca bukunya yang tadi udah direkomendasikan sama Kak William. Next ada pertanyaan lagi dari William Panjaya. Dari Ananda dari Ananda Rifan, yaitu tantangan bekerja di perusahaan startup itu gimana Kak? Mungkin mungkin Ananda Rifan ini bingung antara corporate atau startup gitu. Karena startup itu kan up and down-nya kan cepat gitu. Dan belum stabil. Ya, mungkin kalau yang lumayan challenging bagi gue di startup udah pasti ini ya, apa namanya, perubahannya yang kita bahkan nggak tahu 3 bulan ke depan kita akan bicara goals yang sama apa enggak gitu. Kita akan bicara plan yang sama apa enggak gitu. Mungkin itu, kalau bisa kita bicara corporate kan sebenarnya udah ada nih plannya jelas, tahun mau ngapain, nggak mungkin berubah, segala macam. Mungkin hal yang lumayan challenging-nya di situ. Tapi kalau gue sih lebih mau ngeliat itu sebagai suatu hal yang positif. Dimana gue bisa belajar adaptasi gitu kan. Dimana ada perubahan bisnis yang cepat, segala macam. Apalagi gue masih muda segala macam, itu yang ngebuat gue supaya jadi lebih bisa beradaptasi nih dengan perkembangan zaman yang ada. Gitu. Dan gue nggak bisa bilang lebih enak kerja di startup atau lebih kerja di corporate lebih enak. Masalahnya kerja di mana aja bisa enak bisa enggak gitu, tergantung kalian. Kalau emang kalian suka pasti kalian ada aja cari alasan untuk kalian tetap bertahan di situ. Tapi kalau kalian nggak suka pasti ada aja alasan kayak entah kalian bilang apanya nggak bagus lah atau bos kalian nggak enak segala macam. Tapi menurut gue yang harus kalian tahu adalah kalian harus tahu nih sebenarnya kalian tuh cocoknya kerja di mana sih gitu. Jangan kalian ikut kerja di startup for the sake of karena teman-teman kalian kerja di startup. Jangan kalian kerja di corporate for the sake of orang tua kalian nyuruh kalian kerja di corporate jadi banker atau apa gitu. Kalian harus tahu benar apa yang kalian suka segala macam, baru deh kalian bisa tahu deh kalian sebenarnya cocoknya di mana. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalian bisa tahu kalau kalian belum pernah nyoba kan, kayak gitu. Jadi kadang pasti paling gampang adalah kalian tanya-tanya dulu ke kakak kelas atau kemana, kayak gimana sih kalau kerja startup gimana, kerja di corporate gimana segala macam gitu. Sharing aja gitu kan. Pas udah tahu jawabannya baru ntar kalian bisa kira-kira nih kayak oh kayaknya gue cocoknya jadi kerja di mana gitu kan, dibanding kerja di tempat lainnya gitu. Gitu sih. Waktu Kak William sendiri pilih Grab itu karena apa Kak? Karena berarti kan waktu itu statusnya Grab itu udah bukan startup lagi ya, udah mulai masuk corporate. Ya lumayan lah, tapi mungkin masih bisa dibilang startup lah, kita tech company lah. Tapi dulu alasan milihnya ya karena gue tuh dulu pengen masuk konsultan kan, gitu. Awalnya gitu, karena kan ya biasanya orang kalau baru lulus kuliah gitu kan idealismenya pengen konsultan nih biar bisa top 3 konsultan nih atau apa gitu kan. Tapi on the other hand gue juga pengen jadi gini, bagi gue mencari uang, kerja, bisnis segala macam itu ya udah gitu. Tapi bagi gue apa yang ngebuat gue hidup adalah ketika gue bisa melakukan sesuatu yang punya manfaatnya untuk lingkungan maupun Indonesia maupun dunia ini gitu. Karena bagi gue mungkin the goal itu adalah ya semua orang pasti mati gitu ya, tapi the goal is to create something that will live forever gitu kan. Kayak misalnya gue bikin suatu legacy tentang apa segala macam, gue bikin suatu buku teori yang bisa terus di-share ke orang-orang gitu. Terus gue mikir dulu waktu gue mau dapat konsultan segala macam, gimana ya kira-kira gue bisa bekerja, bisa tetap bekerja, cari uang segala macam, tapi gue tetap berimpact atau ada manfaatnya lah buat sekitar. Dan akhirnya gue memutuskan lah untuk yaudah kayaknya Grab adalah yang tepat.
dan gue apply entah kenapa masuk aja gitu dan cocok gitu. Jadi sampai sekarang tuh suka banget gitu. Jadi dan gue tuh selalu mengkategorikan gini sih, dulu kalau misalnya enaknya bagusnya kerja di Grab bagi gue adalah kadang orang tuh ngeliat KPI-nya atau targetnya adalah berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, berapa banyak revenue yang bisa kita dapatkan gitu. Tapi gue mencoba dan sama tim gue juga bilang bahwa gue nggak mau coba, kita nggak usah bicara uang dulu deh gitu. Udah pasti kita bisnis udah ada uangnya segala macam, tapi paling gampangnya adalah berapa senyuman driver yang bisa kita kasih tiap harinya, dan dengan negosiasi kita make deals ini gitu ya, berapa driver yang bisa kita tolong, berapa mitra kita yang bisa kita tolong, dan kita bisa kasih senyuman di muka mereka gitu tiap harinya. Gitu. Jadi gampangnya kayak kemarin deh waktu pandemi corona, gue harus datang misalnya ke RSPI Sulianti Saroso, rumah sakit rujukan corona segala macam. Sempat ada pergumulan juga tuh waktu itu gara-gara tim gue agak takut lah ya, gue juga takut sih, gue harus datang ke sana segala macam. Tapi pertanyaannya adalah, dan konteksnya adalah di situ kita harus kasih semacam transportation partner lah untuk beberapa rumah sakit rujukan corona gitu. Tapi pertanyaannya kalau gue dan tim gue nggak mau ke sana, siapa lagi yang mau ngasih ngebuat deal itu gitu kan? Siapa lagi yang mau ngebikin itu menjadi suatu hal yang penting gitu? Masalahnya kalau kita bukan kita, siapa lagi? Kalau kita cuma nyuruh-nyuruh orang lain terus segala macam, nggak akan jalan, nggak akan timbul terus cuma para mitra gitu. Apalagi kemarin lagi pandemi lagi susah, pendapat lagi susah segala macam, gue berasa banget sih dengan gue kerja di perusahaan gue sekarang ini, yang namanya pahlawan adalah ya kita bisa jadi pahlawan untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu sih yang menurut gue penting. Dan itu menjadi alasan kenapa gue pilih kerja di perusahaan gue sekarang sih. Gitu sih Atika. Sorry ya, agak dongeng-dongeng dikit. Ya Kak, nggak apa-apa Kak. Keren banget jawabannya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari, ada berapa lagi? Mungkin dari Jenny. Dari Jenny dulu. Ini kalian udah pada makan belum sih? Makan siang udah kan ya? Udah Kak. Oh udah ya. Kak William udah? Oh belum udah, ya? Udah bercanda. Puasa. Nanti panitia bisa beliin. Enggak usah bercanda. Ya, okay. Jenny ya. Pertanyaan dari Jenny. Karena tadi Kak William nyinggung tentang B2B gitu. Ini kalau case-nya pemasaran untuk bisnis bidang jasa, mungkin kayak consulting gitu Kak, itu gimana approaching-nya? Jadi kalian approaching more customer, tapi itu B2B gitu. Oke. Soalnya kalau kita bicara consulting itu berarti kan agency lah ya, kurang lebih. Sebenarnya kalau kita bicara agency, pasti kan penting untuk bikin sesuatu yang unik. Misalnya gini deh, misalnya gue punya agensi A, Atika punya agensi B gitu. Kita sama-sama pitching nih Atika, misalnya ke mana ya, misalnya ke Grab lah gitu ya. Kita sama pitching ke Grab nih, kita mau bikin sesuatu buat Grab ya segala macam. Nah, kalau yang pertama, pasti kan kalau yang Grab adalah uniqueness-nya gimana sih? Idenya tuh bagusan Atika apa William nih gitu kan. Itu kan pasti yang dilihat kan. Karena itu jadi perbandingan kan. Udah pasti kalau yang Grab mau sebagai perusahaan pasti kan pengennya adalah yang terbaik lah atau yang paling bagus antara Atika dan William. Nah, yang kedua ini agak tricky. Itu yang pertama. Yang kedua agak tricky karena menurut gue cuma bisa terjadi di Indonesia gitu. Kadang kita udah unik, udah bagus ide kita, tapi kalau hubungan kita nggak deket sama klien, dia bisa pilih yang lain gitu. Di Indonesia tuh gue percaya banget kayak gitu tuh sering terjadi. Agak-agak bias, tapi ya itu kita harus adaptasi kan. Kita harus adaptasi sama lingkungan Indonesia ini. Jadi yang pertama kalian bikin ide yang unik segala macam, oke, that's good gitu kan. Kalian bikin itu ide yang unik, tapi yang kedua kalian harus invest your time, your money atau apapun di client management. Gitu. As in client management itu apa? Client management itu adalah gimana kalian bisa nge-build relationship sama orang, mungkin kalian banyak-banyak pergi sama dia, segala macam. Kembali lagi ke yang gue bilang di awal tadi kan, networking gitu. Kalau gue udah ngalamin banget pertama. Jadi gue sama perusahaan lain approach partner A gitu ya. Tapi karena partner A itu teman main gue, dia lebih pilih gue, padahal yang dikasih sama perusahaan lain itu lebih bagus. Dan gue ngakuin gitu, kayak padahal harusnya lebih bagus. Tapi
karena kayak udahlah sama lu aja dia lebih enak, lebih gampang kayak gitu. Di Indonesia tuh terjadi banget sih kayak gitu. Sering banget terjadi. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ya emang belum waktunya kita untuk subjektif gitu. Jadi intinya personal, based on personal relationship ya Kak, untuk bisnis di Indonesia mostly. Ya. Tapi jangan personal relationship, tapi kalian juga bikin produknya jelek banget juga ya. Maksudnya itu kan jadi bad word of mouth juga gitu kan. Ntar orang-orang juga kayak Oke. Untuk pertanyaan lain ada lagi kah dari teman-teman? Kayaknya udah paham semua nih Kak. Udah siap untuk memulai bisnis karena udah paham semua. amin, bagus. Ntar kalau ada bisnis, ini dong kabarin gue dong. Siapa tau gue bisa bantu. Ntar kita Siap. ngobrol-ngobrol aja. Soalnya bagi gue tuh kalau kita ngobrol 2 jam doang gini, nggak kayak Nggak masih nggak cukup berasa. lah. Iya. Kalau kita mau habis ini ngobrol lagi segala macam, feel free to reach my Instagram atau nomor HP gue segala macam atau email, nggak apa-apa. Siap Kak, siap. Oke, mungkin udah selesai ya. Oke, ini pertanyaan dari Jenny, tapi jawaban faculty provide mentoring. Mungkin nanti dijawab sama faculty ya. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, karena kelihatannya udah paham semua, kita cukupkan gitu Kak diskusi kita hari ini. Cuman mungkin sebelumnya ada closing statement dari Kak William untuk teman-teman yang hadir. Oke, ada. Teman-teman ini berarti banyak kan mahasiswa ya? Iya, betul. Oke, buat teman-teman mahasiswa, gue ada beberapa pesan sih buat kalian gitu. Yang pertama, hidup itu bukan kompetisi. Kalau kalian ngelihat teman-teman kalian sukses, kalian ngelihat mantan kalian sukses, pacar kalian sukses atau apa, bukan berarti kalian harus sukses di umur yang sama juga sama mereka gitu. Bukan berarti kalau mereka sukses, kalian juga harus sukses, harus kayak jadi nggak bahagia nanti. Gue udah sering banyak lihat orang yang karena the idea of social media dan judgment dari orang-orang kayak, kalau umur segini belum bikin bisnis sih, kalau umur segini segala macam kayak gini. Kalian harus pedulikan bahwa dibanding sukses, kalian harus lebih penting kesehatan dibanding sukses kalian. Bagi gue sih, kalau kalian masih muda sekarang, pace orang beda-beda gitu. Colonel Sanders aja jadi pemilik KFC di umur berapa gitu kan. Makanya dia nggak punya ada foto waktu muda, karena emang dia baru pas tua nemuin gitu. Tapi ya ada juga misalnya kayak Mark Zuckerberg dari muda, Bill Gates dari muda juga udah keren gitu segala macam. Tapi ada juga yang kayak orang-orang Warren Buffett juga baru kaya di akhir-akhir gitu. Jadi nggak ada yang salah kalau kalian memulai telat, nggak ada yang salah kalau kalian memulai dengan cepat juga, nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah ketika kalian membandingkan diri kalian sama orang lain gitu. Dan yang kedua, buat anak-anak muda juga, nih teman-teman mahasiswa lainnya, teruslah bermimpi, karena kita ini kan generasi muda penerus bangsa. Kalau kita aja nggak bisa mulai dari mimpi, gimana kita bisa membawa bangsa ini di tahun 2045 nanti, Indonesia 100 tahun menjadi bangsa yang keren, bangsa yang bisa bersaing di maraknya globalisasi ini, maraknya persaingan globalisasi mulai dari Amerika, Cina, segala macam. Kalau kita aja nggak bisa bermimpi, kalau kita aja takut untuk bermimpi, gimana kita mau membawa bangsa ini ntar di 2045 sebagai generasi muda penerus bangsa. Gitu aja sih paling ketika. Oke, thank you Kak William. Pas banget nih Kak, momennya lagi kemerdekaan Indonesia gitu, Iya biar dong. teman-teman semangat juga untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Iya, siapa tahu kita mau jadi presiden kan gitu. Amin. Oke, next mungkin ada pesan-pesan dari panitia dari fakulti yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Atika. Oke, mungkin foto bersama dulu kali ya sebelum mengakhiri sesi kelasnya. Oke, kita foto bersama dulu. Teman-teman dimohon untuk mengaktifkan fitur video supaya kita bisa foto bersama.
Oke, udah siap? Oke, masih banyak yang belum nih. Oke, ada 2 slide, jadi 2 kali ya. Oke. 3, 2, 1. Sebentar, tahan. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Sip. Sip. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada siang hari ini, dan terima kasih juga untuk Pak William yang telah mengisi kelas siang hari ini yang sangat menarik. Kita membicara banyak hal seputar bisnis dan juga bahkan profesi sebagai seorang business developer. Nah, sedikit informasi lagi teman-teman bahwa rangkaian kelas mentorship hari ini merupakan rangkaian dari kelas belajar berbagi, hashtag belajar berbagi, yang merupakan inisiasi kelas donasi yang ditujukan untuk bantuan perkuliahan, biaya pendidikan. Nah, selain kelas William, juga setelah ini nanti akan ada kelas berikutnya, yaitu kelas karir bersama salah satu rekrutmen konsultan dari Glints, dan dilanjutkan nanti malam membahas tentang CV dan personal branding. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti kelasnya, silakan mendaftar di link registrasi kelasnya di faculty.id/kelas donasi. Itu saja teman-teman, dan jadwal kelas-kelas berikutnya ada di sosial media faculty.id, silakan dicek. Dan untuk itu, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang mengikuti kelas hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan terimplementasi dengan baik ilmunya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak William sekali lagi, dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.